Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita yang berjudul Roh Kudus dalam Kehidupan Orang Percaya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat kami. Curahkan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti dan kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pelajaran hari ini mengajak kita untuk membaca dari surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat Efesus, yaitu Efesus 4 ayat 30. Demikian dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudaraku, dalam janji yang meyakinkan ini, Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus memeteraikan orang percaya sejak hari mereka menerima Kristus sampai hari penyelamatan. Kita perlu menggarisbawahi ini. Jadi Roh Kudus itu telah dimateraikan kepada kita sejak kita menerima Roh Kudus sampai hari penyelamatan. Di dalam jemaat yang merupakan keluarga Allah, sering terjadi dosa antara satu dengan yang lain, antara jemaat yang satu dengan yang lain. Tentu sering terjadi pergesekan sehingga menimbulkan barangkali keretakan hubungan, bahkan terputusnya hubungan satu dengan lain. Ini adalah konsekuensi yang sangat tidak membuat nyaman hubungan dalam sebuah keluarga. Pertanyaannya, kemanakah Roh Kudus jika hal tersebut terjadi? Apakah Roh Kudus itu pergi, meninggalkan, atau tetap bersama-sama dengan kita, orang percaya? Kita sering mendengar Roh Kudus telah meninggalkan saya, demikian. Tapi kita di sini akan mempelajari, apakah betul statement tersebut? Hubungan Roh Kudus tidak rapuh, tapi tahan lama. Jadi, jika terjadi sebuah masalah karena dosa-dosa kecil yang kita lakukan satu dengan yang lain, maka Roh Kudus tidak pergi. Roh Kudus tidak meninggalkan. Namun yang terjadi adalah dia berduka. Rencana yang indah yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita adalah bahwa Roh Kudus bermaksud untuk tetap hadir bersama dengan orang-orang percaya, menandai mereka sebagai milik Allah dan dilindungi oleh Allah sampai kedatangan Kristus kembali untuk yang kedua kali. Nah, kita harus berhati-hati dalam membahas rahasia kealahan ini. Roh adalah pribadi yang berbeda dengan pribadi Allah dan pribadi Putra. Roh memiliki kehendaknya sendiri dan bertindak sesuai dengan itu. Judul yang kita bahas pada hari ini adalah Roh Kudus dalam Kehidupan Orang Percaya. Tadi dikatakan jika ada kesalahan atau dosa-dosa, kemanakah roh itu pergi? Apakah dia meninggalkan kita atau dia tetap tinggal? Tadi sudah dikatakan Roh Kudus itu tetap tinggal. Nah, ketika kita tetap di dalam Roh Kudus tetap di dalam kita, apa yang dapat diperbuat oleh Roh Kudus Allah dalam kehidupan orang percaya? Roma 8 ayat 16 berkata, roh itu bersaksi dalam kehidupan orang percaya. Roma 8 ayat 26 juga menerangkan bahwa roh itulah yang membantu kita untuk dapat berdoa. 1 Korintus 2 ayat 10 juga menceritakan roh menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi. Dan kepada setiap orang diberikan karunia-karunia, dan karunia-karunia itu juga dikerjakan oleh Roh Kudus Allah.
Itu tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Jadi saudara-saudaraku, Roh Kudus Allah yang hidup dalam hubungan yang intim dengan kita itu sangat mempengaruhi seluruh tindakan, seluruh sikap, seluruh keputusan, seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, terpujilah Tuhan, karena kita berbagi kehidupan dengan salah satu anggota kealahan yang berkomitmen kepada kita dalam hubungan yang tahan lama, yang memeteraikan kita sampai kepada akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan oleh karena janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Baiklah, kita terus boleh ada di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun dan kapanpun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.